Din, nunggu Din. Tribunnews dan sahabat warta Kota.com dapat saya informasikan langsung dari Depok, Jawa Barat. Pihak polisian dari Satreskrim Polres Metro Depok bersama tim dari Polsek Cimanggis berhasil menangkap tersangka pembunuhan sadis di wilayah Cilangkap, Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat pada Kamis kemarin, di mana dalam insiden tersebut seorang pria berinisial DS berusia 40 tahun dibunuh saat sedang tidur di dalam rumah. Kronologi kejadian bermula saat pelaku mendatangi rumah korban dan mencari keberadaan korban. Saat masuk ke dalam rumah, pelaku mendapati korban sedang tidur hingga akhirnya pelaku langsung menikam korban pada bagian punggung belakang dengan menggunakan pisau dapur. Tadi juga sempat diperlihatkan langsung pisau dapur yang dibawa pelaku memang cukup panjang, sekitar 20 hingga 30 cm. Akibat tikaman sajam tersebut memang korban mengalami luka hingga mengenai organ vital jantung korban. Pelaku sendiri diamankan oleh pihak kepolisian saat menemani bosnya yang sedang sakit di sebuah rumah sakit wilayah Bogor. Selain itu, terkait motif pembunuhan sadis tersebut, lantaran korban sulit untuk dimintai membayar hutang, di mana korban sendiri memiliki hutang kepada pelaku sebesar 300.000. Sebelumnya korban juga sempat berhutang kepada pelaku dengan nominal yang sama, yakni 300.000, namun sudah membayar. Nah, masalah tersebut muncul saat hutang kedua 300.000, namun sudah 1 bulan korban tidak membayar hingga akhirnya pelaku tega menghabisi nyawanya. Korban dan pelaku sendiri memang saling mengenal karena sebelumnya sempat bekerja sebagai juru parkir di sebuah minimarket yang ada di wilayah Cilangkap, Tapos, Depok. Atas perbuatannya sendiri, pelaku yang saat ini sudah berstatus tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dan terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Depok, Jawa Barat. Selamat sore, Om Swastiastu. Yang kami hormati Pak Kapolsek Cimanggis, Kasubmas Polres Metro Depok, rekan-rekan unit Reskrim Polsek Cimanggis, dan juga teman-teman media yang hadir pada sore hari ini. Mohon izin, pada sore hari ini kami ingin melaksanakan konferensi pers rilis pengungkapan kasus penganiayaan berat dan atau pembunuhan yang menyebabkan meninggal dunia. Jadi dapat kami sampaikan bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal 8 Januari 2026 kemarin sore. TKP-nya di wilayah Kelurahan Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Dapat kami sampaikan bahwa korban adalah atas nama Dedi Setiawan, pekerjaan karyawan swasta. Korban alias Menye. Kronologis kejadian dapat kami sampaikan bahwa korban yang tinggal di TKP didatangi oleh tersangka atas nama Saudara AS itu datang ke tempat korban, yaitu di TKP di wilayah Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Memang dengan amarah mencari Saudara Menye. Saudara S atau tersangka mencari korban karena diketahui korban ini memiliki hutang kepada tersangka S.
dan sudah berkali-kali ditagih oleh tersangka S namun tidak dibayarkan atau dikembalikan pinjaman uangnya. Jadi setibanya saudara S atau tersangka S ini di TKP langsung mendatangi korban dan menusuk bagian punggung korban dan sampai tembus ke bagian organ vitalnya yaitu jantung. Seketika korban langsung tersungkur dan akhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit meninggal dunia. Jadi rekan-rekan, kami setelah mendapatkan informasi dari teman-teman Polsek, Satreskrim Polres Metro Depok bekerja sama, berkolaborasi dengan unit Reskrim Polsek Cimanggis bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan tersangka S. Kejadian pada pukul sekitar 18.30 kami membagi tim dan akhirnya syukurnya kita dapat mengungkap keberadaan tersangka S pada pukul sekitar 1.30 dini hari. Ya, jadi kurang dari 24 jam dengan kolaborasi dan kerjasama yang baik antara Polres Metro Depok dengan unit Reskrim Polsek Cimanggis, kita berhasil mengungkap keberadaan tersangka S. Dapat kami sampaikan kepada teman-teman bahwa motif dari tersangka S untuk melakukan penganiayaan berat ataupun pembunuhan ini karena kesal hutangnya tidak dibalikan. Sudah berulang kali dimintai tapi tidak dianggap ataupun tidak diindahkan oleh korban. Kemudian korban juga sudah kita lakukan proses visum dan otopsi. Keluarga korban juga sudah kami kabari dan sudah disemayamkan. Jadi kami menegaskan juga bahwa setiap tindak pidana yang ada di wilayah Polres Hukum Polres Metro Depok, kami akan segera tindak lanjuti dan kita tindak tegas untuk melakukan pengungkapannya. Kemudian untuk perkara ini kita sangkakan pasal 458 KUHP dan atau pasal 469 ayat 2 dan atau pasal 468 ayat 2 KUHP. Kemudian pasal 468 KUHP yang dapat kami sampaikan ancaman maksimal selama 15 tahun penjara. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan. Silakan apabila yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Dapat kami sampaikan total hutangnya itu 300.000. Tapi 300.000 ini dia 2 kali sempat berhutang 300.000. Ada upaya melarikan diri? Tentunya upaya melarikan diri setelah melakukan penikaman atau penusukan tersebut, yang bersangkutan ataupun tersangka S melarikan diri, tidak ada di alamat yang kita ketahui ataupun domisilinya, dia melarikan diri, akhirnya kita dapat ungkap di tempat persembunyiannya. Persembunyiannya di mana, Bang? Jadi dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan setelah melakukan pembunuhan atau penusukan tersebut, dia menyampaikan kepada temannya dan memang memiliki tugas ataupun diberi pekerjaan oleh bosnya untuk menunggu bosnya dalam keadaan sakit di salah satu rumah sakit di wilayah Depok. Ditusuknya berapa kali sih, Bang? Ditusuknya 1 kali, namun cukup dalam dan memang mengenai hasil visum sementara dapat kami sampaikan mengenai organ vitalnya yaitu jantung. Pelaku memang dapur, Bang? Ya, seperti nanti teman-teman lihat, barang buktinya bisa dilihat di depan. Pelaku memang berencana menghabisi korban. Karena memang motifnya seperti yang saya sampaikan tadi, kesal, sudah ditagih-tagih hutangnya berkali-kali, namun tidak
dikembalikan ataupun tidak dibayar. Tapi pisaunya udah dibawa ya, pisaunya udah dibawa dari. Betul, sudah dibawa. Ada perlawanan dari korban? Tidak ada, tidak ada karena memang posisi korban pada saat itu lagi istirahat, lagi bertiduran. Hubungan antara korban dengan pelaku ini apa sih Bang? Hubungan antara korban dengan pelaku sesama teman, dan memang beberapa kali juga sering ataupun pernah bekerja di satu swalayan, yaitu menjadi, mohon maaf, Bang, ini kan kemarin menurut informasi warga itu ada 2 orang yang datangnya, Bang. Itu yang satu itu perannya apa, Bang? Baik, dapat kami sampaikan setelah berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik unit reskrim Polsek Cimanggis, kami menetapkan 1 tersangka karena memang 1 temannya tidak ikut membantu ataupun turut serta. Dia hanya membuntuti tersangka S karena motor yang digunakan oleh tersangka S ini milik dari saksi. Membuntuti bukan menemani ya? Bukan menemani, Bang. Berbeda sepeda motor atau berbeda kendaraan, karena yang dipakai kendaraan ataupun R2-nya tersangka S adalah milik saksi, kemudian yang dipakai oleh saksi adalah kendaraan dari milik tersangka S. Saat pelaku menikam korban sendiri, pelaku itu dipengaruhi miras, alkohol atau obat-obatan? Masih kita dalami tentunya apakah memang ada pengaruh seperti itu. Berapa lama bisa utangnya? Berapa lama? 300.000, namun 2 kali dia sempat, sudah sekitar 1 bulanan. Pelaku itu pengaruh miras bagaimana? Masih kita dalami ya teman-teman ya. Oh, berarti udah berencana ya Bang? Kita mencoba untuk menerapkan pasal, namun dari hasil pemeriksaan atau penyidikan nanti kita akan sampaikan kepada teman-teman kembali ya.